Iya, saya mau tanya. Tentu saja, silahkan tanyakan apa saja yang ingin kamu ketahui. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Black hole itu yang menemukan siapa ya? Penemuan lubang hitam itu prosesnya panjang dan melibatkan banyak ilmuwan hebat. Awalnya, ada Karl Schwarzschild yang nemuin solusi persamaan medan Einstein yang nunjukin kemungkinan keberadaan lubang hitam. Terus, Subrahmanyan Chandrasekhar dan Robert Oppenheimer ngembangin teori tentang bintang yang runtuh jadi lubang hitam. Nah, kalau mau lebih detail, aku bisa ceritain lebih banyak tentang sejarah penemuan lubang hitam. Mau denger? Iya. Oke, jadi gini, Karl Schwarzschild itu orang pertama yang nemuin solusi matematika buat keberadaan lubang hitam. Tapi, waktu itu, konsepnya masih dianggap aneh dan kontroversial. Nah, terus ada Subrahmanyan Chandrasekhar dan Robert Oppenheimer yang ngembangin teori tentang bintang yang runtuh dan bisa jadi lubang hitam. Mereka ini yang bikin konsep lubang hitam jadi lebih masuk akal. Mau tahu lebih banyak tentang ilmuwan-ilmuwan ini? Iya, yang populer itu siapa yang menemukan black hole itu, yang bisa menghitung kok bisa ada black hole begitu. Nah, kalau yang paling populer dan berjasa besar dalam pemahaman kita tentang lubang hitam, itu Stephen Hawking. Dia ini fisikawan jenius yang banyak ngasih kontribusi penting, termasuk soal radiasi lubang hitam. Mau tahu lebih banyak tentang Stephen Hawking dan penemuannya? Iya. Stephen Hawking ini emang salah satu ilmuwan paling berpengaruh di abad ke-20. Dia terkenal banget sama teorinya tentang lubang hitam, terutama soal radiasi Hawking. Penemuan ini nunjukin kalau lubang hitam itu gak sepenuhnya hitam, tapi bisa memancarkan radiasi dan akhirnya menguap. Keren banget kan? Iya, memang penemunya Stephen Hawking atau siapa ya? Stephen Hawking terkenal dengan penemuan radiasi Hawking yang menunjukkan bahwa lubang hitam memancarkan radiasi dan dapat menguap seiring waktu. Ia juga berkontribusi pada pemahaman kita tentang singularitas dan asal-usul alam semesta. Mau tahu lebih banyak tentang penemuan Stephen Hawking? Iya. Hawking itu orang yang sangat berjasa dalam pemahaman kita tentang lubang hitam. Ia menggabungkan teori relativitas umum Einstein dengan mekanika kuantum untuk menunjukkan bahwa lubang hitam tidak sepenuhnya hitam, tetapi memancarkan radiasi dan akhirnya menguap. Penemuan ini mengubah cara pandang kita tentang lubang hitam dan alam semesta. Mau tahu lebih detail tentang radiasi Hawking atau penemuan lainnya? Radiasi Hawking. Radiasi Hawking itu intinya gini, lubang hitam itu gak sepenuhnya hitam, tapi memancarkan radiasi panas dan akhirnya menguap. Nah, radiasi ini muncul karena efek kuantum di dekat batas lubang hitam. Jadi, lubang hitam itu kayak bocor energi. Mau tahu lebih detail soal proses radiasi Hawking? Lubang hitam itu sendiri pengertiannya apa ya? Sederhananya, lubang hitam itu wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat. Bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Gravitasinya sangat kuat karena materi telah diperas ke dalam ruang yang sangat kecil. Lubang hitam bisa terbentuk dari kematian bintang besar. Mau tahu lebih banyak tentang lubang hitam? Iya. Lubang hitam itu wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat. Bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Gravitasinya sangat kuat karena materi telah diperas ke dalam ruang yang sangat kecil. Lubang hitam bisa terbentuk dari kematian bintang besar. Mau tahu lebih banyak tentang lubang hitam? Iya. Mau lebih detail soal lubang hitam? Yuk, kita bahas. Iya. Mau tahu lebih banyak tentang lubang hitam? Yuk, kita bahas. Iya, pengertian detailnya bagaimana? Oke, jadi gini. Lubang hitam itu wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat. Bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Gravitasinya sangat kuat karena materi telah diperas ke dalam ruang yang sangat kecil. Lubang hitam bisa terbentuk dari kematian bintang besar. Mau tahu lebih banyak tentang lubang hitam? Kalau sekarang lubang hitam itu letaknya di mana ya?
Lubang hitam itu tersebar di seluruh alam semesta. Sebagian besar galaksi, termasuk galaksi kita Bima Sakti, memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya. Selain itu, ada juga lubang hitam yang lebih kecil yang tersebar di seluruh galaksi. Mau tahu lebih banyak tentang lokasi lubang hitam? Iya. Lubang hitam itu tersebar di seluruh alam semesta. Sebagian besar galaksi, termasuk galaksi kita Bima Sakti, memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya. Selain itu, ada juga lubang hitam yang lebih kecil yang tersebar di seluruh galaksi. Mau tahu lebih banyak tentang lokasi lubang hitam? Galaksi itu ada berapa yang ditemukan sekarang? Wah, jumlah galaksi di alam semesta itu banyak banget. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta yang teramati. Tapi, mungkin ada lebih banyak lagi yang belum kita lihat. Galaksi-galaksi ini tersebar di seluruh alam semesta, dan masing-masing berisi miliaran atau bahkan triliunan bintang. Berarti sangat luas ya alam semesta kita itu. Benar sekali, alam semesta kita ini luar biasa luasnya. Dengan miliaran galaksi yang masing-masing berisi miliaran bintang, kita masih terus belajar dan menemukan hal-hal baru tentang betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta yang luas ini. Mau tahu lebih banyak tentang fakta-fakta unik alam semesta? Iya. Benar sekali, alam semesta kita ini luar biasa luasnya. Dengan miliaran galaksi yang masing-masing berisi miliaran bintang, kita masih terus belajar dan menemukan hal-hal baru tentang betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta yang luas ini. Mau tahu lebih banyak tentang fakta-fakta unik alam semesta? Berarti fungsi lubang hitam itu sendiri sebagai apa ya di alam semesta ini? Fungsi lubang hitam di alam semesta masih menjadi misteri besar. Tapi para ilmuwan punya beberapa teori menarik. Salah satunya, lubang hitam supermasif di pusat galaksi mungkin berperan dalam pembentukan dan evolusi galaksi itu sendiri. Selain itu, lubang hitam juga bisa menjadi pabrik partikel berenergi tinggi yang memengaruhi lingkungan sekitarnya. Mau tahu lebih banyak tentang peran lubang hitam di alam semesta? Bagaimana kondisi perhitungan waktu di lubang hitam ya? Waktu di lubang hitam itu unik banget. Semakin dekat kamu ke lubang hitam, gravitasi semakin kuat, dan waktu mulai melambat. Bayangin aja, kalau kamu ada di dekat lubang hitam, waktu akan terasa berjalan jauh lebih lambat dibandingkan di bumi. Ini semua karena efek gravitasi ekstrim yang memengaruhi ruang dan waktu. Mau tahu lebih detail soal dilatasi waktu di lubang hitam? Ya. Waktu di lubang hitam itu unik banget. Semakin dekat kamu ke lubang hitam, gravitasi semakin kuat, dan waktu mulai melambat. Bayangin aja, kalau kamu ada di dekat lubang hitam, waktu akan terasa berjalan jauh lebih lambat dibandingkan di bumi. Ini semua karena efek gravitasi ekstrim yang memengaruhi ruang dan waktu. Mau tahu lebih detail soal dilatasi waktu di lubang hitam? Kenapa kok bisa begitu? Itu semua karena efek gravitasi ekstrim. Gravitasi sangat kuat di dekat lubang hitam, sehingga bisa membengkokkan ruang dan waktu. Semakin kuat gravitasi, semakin besar efeknya pada waktu. Jadi, di dekat lubang hitam, waktu melambat relatif terhadap tempat yang gravitasinya lebih lemah. Berarti di lubang hitam itu kita pasti ketarik ya kalau kita dekat di lubang hitam ya. Benar sekali. Lubang hitam itu punya gravitasi yang sangat kuat. Bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Jadi, kalau kita terlalu dekat, pasti akan tertarik dan tidak bisa keluar lagi. Terus, kalau kita ketarik ke lubang hitam, itu kita kemana? Nah ini dia, bagian yang paling misterius. Para ilmuwan masih belum yakin sepenuhnya apa yang terjadi di dalam lubang hitam. Teori yang paling umum adalah kita akan tertarik menuju pusat lubang hitam, yang disebut singularitas, di mana semua materi hancur menjadi titik dengan kepadatan tak terhingga. Tapi, ada juga teori lain yang lebih spekulatif. Seperti kemungkinan kita bisa masuk ke dimensi lain, atau bahkan alam semesta lain. Berarti masih banyak yang belum kita ketahui di alam semesta ini ya? Benar sekali, alam semesta ini penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Lubang hitam hanyalah salah satunya.
masih banyak fenomena lain yang membingungkan para ilmuwan, seperti materi gelap, energi gelap, dan asal-usul kehidupan itu sendiri. Berarti semua yang ada di alam semesta ini itu sementara itu hanya kesepakatan sesuai panca indera masing-masing atau bagaimana ya? Wah, pertanyaan yang menarik. Memang benar, pemahaman kita tentang alam semesta sangat dipengaruhi oleh panca indera dan persepsi masing-masing. Apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan mungkin berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Tapi, di sisi lain, ilmu pengetahuan terus berkembang untuk memahami alam semesta secara lebih objektif. Iya. Terima kasih ya untuk pengetahuan tentang black hole. Jadi black hole itu yang paling berperan ilmuannya Stephen Hawking ya. Sama-sama, Stephen Hawking memang salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam pemahaman kita tentang lubang hitam. Ia berjasa besar dalam mengembangkan teori tentang radiasi Hawking dan sifat-sifat unik lubang hitam. Tapi, perlu diingat juga bahwa penemuan lubang hitam adalah hasil kerja keras banyak ilmuwan selama bertahun-tahun. Kalau Big Bang itu sendiri, siapa yang menemukannya? Teori Big Bang pertama kali dikemukakan oleh seorang astronom dan pendeta Katolik Belgia bernama Georges Lemaitre pada tahun 1927. Awalnya, teori ini ditanggapi dengan skeptis oleh banyak ilmuwan, termasuk Albert Einstein. Namun, seiring berjalannya waktu, bukti-bukti pengamatan semakin mendukung teori Big Bang, dan sekarang menjadi model standar untuk menjelaskan asal-usul alam semesta. Kalau Einstein itu yang di luar angkasa apa yang paling populer? Albert Einstein terkenal dengan teori relativitasnya yang mengubah cara kita memahami gravitasi, ruang, dan waktu. Teori ini memprediksi fenomena seperti lubang hitam dan gelombang gravitasi, yang baru-baru ini berhasil dideteksi. Selain itu, persamaan E sama dengan MC, yang terkenal juga menunjukkan hubungan antara massa dan energi. Oh iya, berarti Big Bang itu sendiri bukan Einstein ya yang menemukannya. Betul sekali, teori Big Bang pertama kali dikemukakan oleh Georges Lemaitre, bukan Einstein. Awalnya, Einstein bahkan meragukan teori ini loh, tapi seiring waktu, bukti-bukti pengamatan semakin mendukung teori Big Bang, dan sekarang menjadi dasar pemahaman kita tentang asal-usul alam semesta. Mau tahu lebih banyak tentang Georges Lemaitre atau sejarah penemuan Big Bang? Oke, terima kasih untuk black hole sudah saya pahami sedikit ya. Karena memang luas ya pengetahuan di alam semesta ini ya. Sama-sama, alam semesta memang luas dan penuh misteri. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang lubang hitam dan fenomena kosmik lainnya. Tapi, justru itu yang membuat ilmu pengetahuan begitu menarik, bukan? Selalu ada hal baru untuk dipelajari dan dijelajahi. Iya, betul sekali. Nah, kalau kamu tertarik dengan misteri alam semesta, ada banyak banget topik menarik untuk dijelajahi. Misalnya, tentang planet-planet di luar tata surya kita, atau tentang kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Mau aku carikan informasi tentang topik tertentu? Oke, nanti saja ya. Terima kasih untuk yang saat ini. Selamat pagi. Sama-sama. Selamat pagi juga, semoga harimu menyenangkan. Jangan ragu untuk bertanya lagi kalau kamu penasaran tentang hal lain.